Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa'anna al-bala' wal waba' misla corona wal fahsya wal munkar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil dawa'aha wa shifa'aha. Allahumma shfihim anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga yang paling terbesar adalah nikmat hidayah ini. Laula an hadanallah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan petunjuk itu. Maka inilah nikmat yang paling terbesar dan harus kita syukuri. Bersyukur atas hidayah itu, bersyukur atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara mengesakannya, dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, dengan cara pula berusaha untuk menghindari, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Beliau adalah sebagai penyempurna atas segala utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nabi setelah, tidak ada nabi lagi, begitu juga tidak ada rasul lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan pula yaitu tanggal 8 Mei 2020. Dan kita saat ini berada pada ujung-ujung hari Jumat, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha," hendaklah kalian mencarinya. Diijabah doa tersebut akhir sa'atin, yaitu di akhir waktu, ba'dal asri, setelah sholat asar. Maka ini adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini adalah puasa di bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus melindungi kita, mudah-mudahan Allah terus menjaga kita, dan kita hidup di atas kemuliaan, dan ketika kita wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pula bahwasannya mudah-mudahan wabah yang selama ini, ya, pandemi yang ada saat ini, mudah-mudahan ini diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan obatnya, diturunkan penawarnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas
sebagaimana biasa kita menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan mengambil sebuah nasihat dari surat Al-Adiyat. Surat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, begitu juga demi kuda-kuda perang yang berlari sehingga menimbulkan api dari pukulan kakinya. Begitu juga demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu subuh, yang menyebabkan berterbangnya debu-debu, yang juga menyerang di tengah-tengah musuh. Sesungguhnya manusia durhaka terhadap nikmat Tuhannya, dan mereka menyaksikannya atas kedurhakaan mereka sendiri. Dan sesungguhnya manusia begitu sangat mencintai yang namanya dunia. Apakah tidak mereka mengetahui jika mereka dibangkitkan dari kubur, dimunculkan apa-apa yang di dalam dada mereka? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi kabar pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mufradat Al-Adiyat bermakna kuda-kuda perang. Kemudian Kanud bermakna kufur. Syahid melihat. Khair kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Adiyat ini adalah termasuk golongan dari Makkiyah. Ayatnya terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Adiyat ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Allah jelaskan tentang kuda-kuda perang. Yang kedua, Allah jelaskan tentang kufurnya manusia. Yang ketiga, Allah jelaskan tentang kejadian di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a
fawasatna bihi jam'ah. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah demi kuda-kuda perang. Ya. Kuda-kuda perang yang mana kuda ini berlari sangat kencang. Bahkan dikatakan dhabha, yaitu terengah-engah. Karena saking kencangnya berlari, maka setiap hentakan kakinya, ya, kakinya terpukul dengan benda yang bergesekan dengan kakinya sehingga menimbulkan percikan api. Sehingga Allah katakan dengan qadha. Fal mughirati subha. Bahkan kuda-kuda perang ini sanggup menyerang di waktu yang subuh. Kemudian ketika proses penyerangan, ketika proses berlarian akan menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Dan bahkan siap menyerang ke tengah-tengah musuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kalau kita bertanya, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kuda-kuda perang. Ada apa? Ketika kita membahas surat Al-Asr, ya, kita sudah mempelajari ketika Allah bersumpah atas sesuatu, maka menunjukkan sesuatu itu sangat-sangat istimewa. Dan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, mau bersumpah atas nama siapapun itu hak Allah. Maka Allah bersumpah demi kuda-kuda perang di sini berarti ada hal yang istimewa. Ada apa ini? Maka Allah bersumpah atas nama kuda-kuda di sini, kuda-kuda perang. Kenapa? Karena kuda adalah sebagai simbol kebebasan. Kuda adalah sebagai simbol kekuatan, simbol kecerdasan. Sehingga bisa kita lihat kuda-kuda perang ini, ya, mereka kalau kita lihat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ikut berperang, masuk ke tengah-tengah musuh. Maka di sini menunjukkan kuda itu adalah hewan yang setia dengan pemiliknya. Ya. Kuda ini adalah hewan yang setia dengan pemiliknya. Sehingga dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kenapa? Karena tuannya yang memberikan makan, tuannya yang merawat dia, tuannya yang memandikan dia, tuannya yang memperhatikan dia. Maka sehingga dia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Ini kuda. Sehingga kalau kita lihat, kuda ini sanggup menyerang ke tengah musuh. Padahal resikonya adalah nyawa. Bisa saja musuh menyabetkan pedangnya ke leher kuda tersebut sehingga orang yang menungganginya, kesatria yang di atas kuda tersebut terjatuh, kudanya mati. Ini menunjukkan bahwasannya kuda itu mau berbalas jasa. Meskipun harus menimbulkan resiko yang ada. Kenapa? Karena kuda tersebut akan memberikan, ya, rasa taatnya, ketaatannya kepada tuannya. Karena dia yang merawat dan sebagainya. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bersumpah terhadap kuda ini? Inilah dia salah satu hikmahnya. Bahwasannya kuda yang begitu saja, yang tidak diberikan akal oleh Allah, yang tidak diberikan berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan berani berbalas jasa. Padahal tuannya hanya memberikan makan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kufur terhadap Tuhannya. Kenapa? Dari kuda perang Allah bercerita tentang manusia. Ini menunjukkan bahwasannya seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai manusia, ambil pelajaran dari kuda. Kenapa? Kuda itu nurut sama tuannya. Dia mau berbalas jasa, dia mau berterima kasih dengan tuannya, bahkan sanggup merelakan nyawanya demi tuannya. Kenapa? Karena tuannya yang memberikan makan, karena tuannya yang merawat, karena tuannya yang memandikan, karena tuannya yang memperhatikan, dan sebagainya. Sehingga Allah katakan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya durhaka. Durhaka kenapa? Ingat, Allah sudah berikan. Allah berikan kita kehidupan. Allah berikan kita nikmat. Allah berikan kita umur. Allah berikan kita makan. Allah berikan kita minum. Diberikan kesehatan. Segalanya, bahkan diberikan akal untuk berpikir. Tapi apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mau bersyukur. Yang diingat hanya musibah saja. Ya, melaksanakan ketaatan tidak mau, ya, melaksanakan perintah tidak mau. Ketika mendapatkan musibah, ya Allah, kok berat begini ujiannya, kok saya dites, diuji dengan yang berat ini. Kapan sekolahnya? Kok tiba-tiba sudah mendapatkan ujian? Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita belajar dari kuda yang mau berterima kasih kepada Tuhannya. Begitu juga kita manusia, diberikan segalanya oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, tapi kita tidak mau bersyukur. Diberikan kesehatan, tidak mau datang ke masjid. Ya, diberikan waktu yang luang, tidak mau belajar. Ini namanya kufur terhadap nikmat Allah. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Disebabkan kenapa? Karena memang kita manusia ini condongnya terhadap harta dunia. Condong, sehingga ini fitrah. Sehingga kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak mampu, ya, dirinya dikendalikan dengan iman kepada Allah, jatuh dia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sehingga di ayat 3 terakhir Allah ajarkan kepada manusia, wahai manusia, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur, supaya kamu tidak kalah dengan kuda yang tidak memiliki akal tapi mau berterima kasih. Ditegur oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Artinya nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan kita semua. Hufatan uratan gharla. Tanpa beralas kaki, belum disunat, telanjang, dibangkitkan. Kama bada'akum ta'udun. Ya, sebagaimana dia datang ke dunia, maka ketika dia akan menghadap Allah begitu juga dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia ketika baru lahir. Orang manusia baru lahir tidak ada yang pakai sandal, apalagi bermerek sandalnya, tidak ada. Tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang keluar dari perut ibunya pakai gamis, tidak ada. Makanya Allah katakan sesungguhnya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam kuburnya. Semua manusia, apapun keadaan kematiannya. Ada yang mati kena bom hancur, akan dibangkitkan oleh Allah. Ada yang mati terbakar habis, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya yang dalam kuburan, segala makhluk yang mati Allah akan bangkitkan. Wa hussila ma fis sudur. Baru saat itu ditampilkan seluruh dada-dadanya manusia. Ini loh. Ya, ini loh sesungguhnya kamu bersedekah, kamu berbagi, ternyata ada niatan yang lain ditampilkan oleh Allah. Ya.
Wa hussila ma fis sudur, di dalam dada ini semua dikeluarkan oleh Allah. Baru kita akan melihat, ya Allah, ternyata niatannya mendua dan sebagainya. Baru terakhir Allah katakan, ya, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya nanti di saat itulah Allah Maha Pemberi kabar. Allah akan kabarkan semua, ya, kehidupan kita dari awal sampai akhir. Allah akan kabarkan begini. Kemudian Allah berikan catatan amal kepada manusia ini. Ini dia. Ya, ada yang diberikan dengan tangan kanan dari depan, ada yang diberikan dari tangan kiri dari belakang. Ya, Allah akan kabarkan seluruh perbuatan manusia. Sehingga ingatlah tentang akhirat, ingatlah bahwasannya engkau manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal perbuatan saat itu akan dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Ingatlah ini. Tujuannya apa? Supaya engkau menjadi orang yang bersyukur, bukan kufur. Kalau engkau menjadi orang yang kufur, berarti engkau manusia lebih buruk daripada kuda. Kuda yang tidak memiliki, yang tidak bisa berpikir. Lebih hina bahkan. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur, karena tidak mau berterima kasih. Kita saja punya anak, ya, putra dan putri kita. Kita berharap anak-anak itu bakal berterima kasih kepada kita. Terima kasih tidak harus diucapkan begitu saja. Terima kasihnya dengan berdoa untuk kita sebagai orang tua. Ini harapan kita. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia yang memberikan kehidupan. Dia yang memberikan kita rizki. Dia yang memberikan kita seluruh alam ini untuk kita dinikmati semua yang apa di dunia ini. Semuanya Allah. Tinggal di sini, ya, di dalam surat Al-Adiyat ini mengajarkan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di awal saya katakan yang paling wajib, yang paling utama kita harus syukuri adalah nikmat hidayah ini, nikmat petunjuk. Mungkin dulu kita pernah berada pada dunia yang sangat gelap. Mungkin dulu kita pernah melakukan kezoliman, kita melakukan dosa yang besar. Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita hidayah, ini nikmat. Sehingga bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hidup ini. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk tersebut, kita gunakan petunjuk ini. Ya, kita diberikan petunjuk ini, diberikan kesadaran, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Ya. Kesehatan yang salah satunya. Tinggal kita, apabila kita adalah sebagai anak seorang laki-laki, maka ketika azan berkumandang berusaha untuk didatangi. Ini rasa syukur yang benar terhadap nikmat. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang bersyukur. Sehingga la in syakartum la azidannakum, ketika engkau bersyukur kami akan tambahkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalian kufur, jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari sifat kufur, dari sifat tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.